Ketemu lagi anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang operasi aljabar fungsi. Silakan buka buku cetakmu halaman 165. Di operasi aljabar fungsi ini ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, jika ada 2 fungsi kita jumlahkan, maka boleh kita tuliskan seperti ini. Kita pisahkan ya fungsinya. Yang kedua, jika ada 2 buah fungsi kita kurangi, sama halnya, kita boleh memisahkan antara fungsi f dikurangi fungsi g. Lanjut yang ketiga, jika ada sebuah konstanta dikalikan terhadap fungsi, maka boleh langsung konstanta itu dikalikan masuk ke dalam fungsinya. Langsung kalikan saja. Yang keempat, jika ada 2 buah fungsi dikalikan, maka boleh dipisahkan seperti ini. Fungsi f dikalikan dengan fungsi g, boleh terjadi seperti ini. Lanjut, sifat yang terakhir, jika ada 2 buah fungsi yang saling dibagi, maka boleh dibagi seperti ini. Fungsi f dibagi dengan fungsi g. Ya, ini adalah 5 sifat yang harus kita perhatikan pada waktu mengoperasikan aljabar fungsi. Ibu guru langsung masuk ke contoh. Ya, contoh ini contoh yang ibu guru buat sendiri. Contoh yang pertama, silakan simak baik-baik. Jika ibu guru berikan sebuah fungsi fx yaitu 2x kurang 3 dan sebuah fungsi gx yaitu 4 kurang 3x misalnya. 4 tambah 3x ya. Ini tadi 3. Oke, cara menyelesaikan bentuk seperti ini. Misalnya kita disuruh yang pertama, kita disuruh tambahkan fungsi ini, disuruh kita tambahkan fungsinya. Maka hal yang perlu kamu lakukan adalah fungsi fx ini silahkan menambahkan dengan fungsi gx. Apa maksudnya? Fungsi fx berapa? Oke, fx adalah 2x kurang 3. Sedangkan fungsi gx yang mana? Ya, 4x 4 tambah 3x. Ini kita tambahkan. Pada waktu bentuk seperti ini, kamu akan menjumlahkan yang sejenis. Yang mana yang sejenis? 2x dengan 3x. Karena ini kebetulan plus ya. 2x tambah 3x itu adalah 5x. Min 3 tambah 4. Oke, plus 1. Sehingga diperoleh hasil jumlahnya itu adalah 5x tambah 1. Namun jika soalnya misalnya seperti ini, kurangkan fungsi itu. Misalnya kita disuruh kurangkan fungsi f dengan fungsi g. Silahkan dikurangkan. Caranya ya seperti aljabar biasa. 2x kurang 3 dikurang 4 tambah 3x. Ingat, caranya mengurangkan bentuk seperti ini bagaimana caranya? Oke, kita perhatikan baik-baik. Ini bisa langsung kita lepas, 2x kurang 3. Sedangkan ini, kurung yang di sebelah kanan ini tidak bisa langsung kita lepas. Kita harus mengalihkan negatifnya ke dalam sini. Lihat baik-baik skemanya. Min kali 4, negatif 4. Min kali plus 3x menjadi negatif 3x. Kita akan menjumlahkan yang sejenis. Yang mana yang sejenis? 2x dengan min 3x. 2x dengan min 3x. Mana lagi yang sejenis? Min 3 dengan min 4. Nah, sengaja ibu guru tulis berdampingan supaya gampang kita jumlah. Ini menjadi min x, betul, min 1x. Min 3 kurang 4 itu adalah min 7, sehingga diperoleh min x kurang 7. Nah, misalnya yang berikutnya, silahkan kali kedua fungsi tersebut. Misalnya kita disuruh mengalihkan fungsi g dengan fungsi f-nya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, langsung saja kalikan fungsi f dengan fungsi g-nya. Berapakah fungsi f-nya? 2x kurang 3. Berapakah fungsi g-nya? 4 tambah 3x. Cara mengalihkan? Ingat cara mengalihkan fungsi.
Ingat ya, skemanya bulan sabit. 2x kali 4 berapa? 8x. Lanjut, 2x kali min 3x. Ya, plus 6x. Min 3 kali 4. Oke, min 12. Min 3 kali plus 3x. Berapa, nak? Oke, negatif 9x. Sekarang kita jumlahkan yang sejenis. Ada yang salah tadi di sini ya. Kelebihan x-nya ini. 2x kali 4 ini. Oke, ini kuadrat ya. Di sini kuadrat. Ya, kenapa kuadrat? 2x kali 3x itu adalah 6x kuadrat. Kita urutkan dari pangkat tertinggi, 6x kuadrat. 8x ada temannya? Ya ada, negatif 9x. Berapa itu? Min 1x, boleh. Ini hasilnya min 12 sendiri karena dari yang sejenis. Sehingga fungsi yang diperoleh itu adalah 6x kuadrat kurang x kurang 12. Oke, fix ya. Oke, lanjut yang keempat. Misalnya ada contoh berikutnya. Contoh yang keempat, bagaimana kalau pembagian? Kita disuruh bagi F bagi G. Nah, seperti instruksi sebelumnya, bisa langsung kita bagi F-nya terhadap G-nya. Langsung dibagi, ini boleh. Nah, seperti di atas, 2x kurang 3 dibagi 4 kurang 3x. Adakah yang bisa disederhanakan? Coba lihat baik-baik, ada tidak fungsi ini? Oke, tidak ada bentuk yang bisa disederhanakan di sini ya. Karena tidak ada bentuk yang bisa disederhanakan, maka inilah jawabannya. Nah, lanjut. Ibu guru akan mengambil contoh berikutnya, yaitu contoh yang ada di buku cetakmu. Silakan buka contoh 15. Contoh 15. Nah, di contoh 15 halaman 167 di buku cetakmu anakku. Di contoh 15 ini ada proses pembagian. Ya, disinilah ibu guru berikan sedikit rumit, tapi kalau kau perhatikan dengan baik, maka jawabannya akan benar. Misalnya diberikan sebuah fungsi f, x kuadrat tambah x kurang 6, dan sebuah fungsi g, yaitu x kurang 2. Nah, yang ditanyakan tentukanlah f per g. Maksudnya adalah disuruh bagi. Maka cara penyelesaiannya itu adalah, nah, ingat ya sifat fungsi ya. Pembagian boleh ditulis seperti ini. Nah, apa maksudnya? Kita disuruh bagi fungsi f terhadap fungsi g. Yang mana fungsi f-nya? Oke, ini fungsi f. Mana fungsi g? Ya, ini fungsi g. Disuruh bagi. X kuadrat tambah x kurang 6 dibagi x kurang 2. Bagaimana caranya bagi ini? Coba kamu ingat kembali tentang pemfaktoran. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita harus faktorkan dulu sebelum kita bagi. Karena cara pembagiannya kita harus tahu dulu faktornya. Coba ingat-ingat bagaimana lagi caranya memfaktorkan ini bentuknya. Ingat kina? Ada yang masih ingat? Coba ingat dulu. Nanti ibu guru ajarin. Ya, ini adalah koefisien 1. Ujung dengan ujung di sini dikali. Hasil kalinya harus negatif 6. Sedangkan di sini ada koefisien berapa? Ya, plus 1. Hasil tambahnya yang di tengah plus 1. Biasanya ibu guru tulis seperti ini. Jika dikalikan dapat negatif 6. Dijumlahkan yang di tengah ini plus 1. Angka berapakah itu? Silakan isi angkanya. Silakan pikirkan angka berapa? Berapa kali berapa dapat 6? 2 kali 3, pinter. 2 kali 3. Tapi ini negatif, ingat nak. Di mana negatifnya kira-kira? Di salah satu angka ini harus ada negatif. Ya, betul, di negatif 2. Coba, min 2 kali 3, min 6. Utang 2, bayar 3, masih ada 1. Maka cara menulisnya di sini itu adalah
Karena kebetulan ini adalah X-nya koefisiennya 1, maka ditulis di sini X, di sini X. Oke. Kemudian berapa yang kamu dapat? Min 2 dengan plus 3, ditulis min 2 plus 3. Maka ini adalah pemfaktorannya. Silakan kita tulis hasil pemfaktoran di atas sini. Kembali ya. Berapa hasil pemfaktorannya? X kurang 2 kali X tambah 3 dibagi X kurang 2. Nah, lihat baik-baik. Adakah yang bisa saling menyederhanakan dari bentuk yang ada di atas sini? Oke, ada. Berapa? X kurang 2 ini sama, saling membagi habis. Sehingga diperoleh hasil terakhir adalah X tambah 3. Ini adalah jawaban terakhirnya. Oke. Nah, lanjut. Di soal bagian B masih di contoh 15. Di contoh 15, bagian B itu apa soalnya? Ya, perhatikan dengan baik ya. Ibu guru lakukan dengan perlahan. Soalnya ini eksponensial, sudah pernah dipelajari di SMP eksponensial ya. 6 kali X kurang 3. 6X kurang 3, sedangkan G-nya itu adalah 18X kurang 2. 18X kurang 2. Nah, kita disuruh apa di sini? Juga kita disuruh bagi fungsi G dan fungsi F-nya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat baik-baik. Disuruh bagi fungsi F terhadap fungsi G. Bagaimana caranya? Ya, tulis dulu. Fungsi F-nya itu 3 pangkat X tambah 1 kali 6 pangkat X kurang 3 dibagi dengan berapa? 18X kurang 2. Nah, ingat, lihat baik-baik. Kita pikirkan bagaimana cara menguraikan 18 ini sehingga mirip bentuknya dengan yang di atas. Coba pikirkan. Ya, ternyata 18 ini bisa kita uraikan menjadi 3 kali 6. Pangkatnya bagaimana? Ya, pangkatnya tetap di sini, nak. X kurang 2. Ingat ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah X kurang 2 ini dimiliki oleh 3 dan juga dimiliki oleh 6. Ingat ya. Ya, kita uraikan di bawah sini. 3 pangkat X tambah 1 kali 6 pangkat X kurang 3 per. Kita tulis uraiannya, nak. 3 pangkat X kurang 2 kali 6 pangkat X kurang 2. Ingat, untuk bentuk eksponensial, bilangan berpangkat itu hanya bisa dibagi jika apanya? Ya, bilangan pokoknya atau basicnya sama. Ini bilangan pokoknya sama ya. Maka pangkatnya bisa kita bagi. Bagaimana cara membagi pangkat? Ingat, kalau membagi pangkat, ingat aturannya. Kalau misalnya A pangkat M per B pangkat N. Per A pangkat N. Maka diperoleh A pangkat M kurang N. Nah, hal itu diberlakukan di sini. Ada basic 3. Pangkatnya dikurangi. Berarti X tambah 1 kurang X kurang 2. Nah, yang basic 6. Berarti X kurang 3 kurang X kurang 2. Nah, apa yang akan kita lakukan? Operasi aljabar seperti biasa untuk pangkat. Lakukan untuk pangkat. Nah, lepas kurungnya dulu. X tambah 1. Negatif. Kalikan ke dalam. Ingat, nak ya. Kalau ada negatifnya, kalikan ke dalam. Min X plus 2. Lanjut yang 6. Berapa ini? Lepas kurungnya. X kurang 3. Oke, negatifnya dikalikan ke dalam nih, nak. Berarti min X tambah 2. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jumlahkan yang sejenis X dengan min X. Habis 0. Maka tersisa min 1 tambah 2. 3, betul. Lanjut. Ya, X dengan min X ketemu juga jadi 0.
Yang tersisa adalah min 3 tambah 2. Berapa coba min 3 tambah 2? Betul, min 1. Maka cara penulisannya adalah 3 pangkat 3. Nah, pangkat negatif 1 apa maksudnya? Berarti dia berada di bawah. Berarti 6 pangkat 1. Berapakah ini? Boleh ditulis 27 per 6. Atau bisa disederhanakan tidak ini, nak? Ya, boleh. Menjadi 9 per 2. Betul sekali. Ya, semoga kalian mengerti. Silakan pelajari berulang-ulang supaya kalian lebih mengerti dengan baik dan bisa mengerjakan soal juga dengan baik dan teliti. Terima kasih anak-anakku karena sudah menyimak dengan baik.